kami tidak dapat gaji dinas tran, kami cuma dapat gaji dari Pusdabusnas itu aja, sama dari PGRI kabupaten. Jadi yang dari kabupaten, PGRI kabupaten itu cair 3 bulan sekali 1.500.000. Jadi tidak ada sekolah di sini, jembatan pun juga belum ada pas waktu itu. Pokoknya sangat miris lah. Dengan Mbak siapa? Tri Wahyuni. Tri Wahyuni. Iya. Ini tinggal di Transmigrasi mulai tahun berapa, Mbak? Saya berangkat ke sini mulai tahun 2014, akhir 2014. Nah, ini tadi dengar-dengar bekerja sebagai tenaga honorer di SD. Iya. SD berapa tuh, Mbak? SDN 014 Tanjung Palas Tengah. Itu mulai ngajar situ tahun berapa, Mbak? Jadi saya mulai ngajar di sini, awal pembukaan tran di sini. Nah, waktu itu saya berangkat ke sini itu kebetulan saya bukan lulusan guru. Jadi saya lulusan pustakawan. Nah, kebetulan sampai sini tuh anak-anak terlantar. Jadi tidak ada sekolah, anak-anak terlantar mancing di pinggir-pinggir sungai. Jadi hati saya itu terketuk. Namanya anak seharusnya sekolah mendapat pendidikan kan, terus anak-anak terlantar. Jadi saya menghadap KUPT-nya, bagaimana ini penanggulangannya, saya seperti itu. Jadi bilang Bapak KUPT-nya supaya saya mengajar di sini, terus cari teman begitu. Jadi saya cari kawan di sini, saya mengajar. Pada waktu itu ada 5 orang. Jadi namanya Bapak Eko, waktu itu beliau sarjana olahraga. Terus saya lulusan pustakawan, dan ketiganya itu ada di 2 PGSD, dan yang dua ini beliau cuma lulusan SMA saja. Jadi awal-awalnya ngajar itu bagaimana, Mbak? Kalau dari tempatnya gimana? Jadi tidak ada sekolah di sini, jembatan pun juga belum ada pas waktu itu. Pokoknya sangat miris lah. Terus waktu itu saya menghadap ke KUPT, suruh mencari kawan. Kami mengajar 5 orang. Jadi kami mengajar di balai desa. Oh, awal mengajar di balai desa? Iya, di balai desa secara terbuka. Masih ingat nggak, Mbak, berapa muridnya waktu itu? Jadi kami mengajar waktu itu, pertama kali mengajar muridnya sekitar 50-an 3 lah. Oh, berarti cukup banyak gitu untuk anak-anak sini yang belum sekolah waktu itu, Mbak, ya? Iya, banyak. Jadi anak-anak itu telantar, tiap hari itu bawa mancing di pinggir-pinggir sungai. Jadi itulah awalnya hati saya terketuk. Jadi pas waktu itu saya ngajar, kemudian kami cari SD untuk filial kan. Jadi kami nginduk ke SDN 013 yang sekarang tempatnya di SP5. SP5. Iya. Berarti kalau untuk yang di sini nih masih filial bentuk ya? Sudah negeri. Sudah negeri sudah ya? Mandiri ya. Jadi bagaimana sampai ada bangunan sekolah itu, Mbak? Jadi kami menghadap ke mintalah ke dinas tran. Masa sudah sekian banyak siswanya belum dikasih gedung sekolah. Habis itu kami berjalan mengajar sudah 1 tahun, kemudian baru dikasih gedung sekolah sama dinas tran. Iya. Berarti jalurnya bukan melalui dinas pendidikan ya? Bukan. Bukan ya. Jadi kami filial dulu ke SDN 013, kemudian 2018 kami baru mandiri. Jadi SDN 014 Tanjung Palas Tengah. Jadi Mbak, untuk sekarang gedung sekolahnya itu ada berapa ruang? Kami baru 3 lokal, jadi itu kami sekat-sekat. Jadi 1 lokal untuk kelas 1 dan kelas 2, 1 lokalnya untuk kelas 3, kelas 4 sama kantor dan ruang kepala sekolah, 1 lokalnya lagi untuk kelas 5 sama kelas 6 sama dapur sama perpustakaan. Jadi kami sekat-sekat begitu. Sekat-sekat iya, ya? Masih darurat.
Tapi tetap hitungannya di situ ada dari kelas 1 sampai kelas 6 Mbak ya? Iya. Cuman diakali dengan disekat-sekat Iya, gitu Mbak iya ya? kami sekat. Kalau untuk gaji itu bagaimana Mbak? Jadi pertama kami ngajar di sini itu kami digaji dari Dinas Tran. 1 bulannya 500.000. Kemudian kami di sini pelepasan Dinas Tran kan 5 tahun. Habis itu kami tidak dapat gaji Dinas Tran, kami cuma dapat gaji dari Pusdabusnas itu aja sama dari PGRI kabupaten. Jadi yang dari kabupaten PGRI kabupaten itu cair 3 bulan sekali 1.500.000. Berarti hitungannya dirapel ya? Iya dirapel. Sampai sekarang dong Mbak? Sampai sekarang, jadi dari Januari kemarin sampai sekarang kami belum gajian sama sekali. Makanya kami ya punya inisiatif sendiri lah cari penghasilan lain kan. Jadi untuk di SD yang sekarang itu ada berapa tenaga pengajar Mbak? Di situ ada kepala sekolah, terus ada lagi PNS-nya berapa 5, terus kami honor 5. Iya. Apa mungkin Mbak yang bisa disampaikan ke pemerintah untuk sekolah yang sekarang? Ya keinginan kami supaya sekolah kami diberi gedung sekolah layaknya sekolah-sekolah lain. Ada kami pingin banget punya kantor, punya ruang kepala sekolah layaknya sekolah-sekolah lain, dan juga pingin punya perpustakaan seperti itu. Waktu masih ada anak-anak yang ibaratkan masih bermain lah, belum mengenal sekolah begitu Mbak, untuk ada kesulitan enggak untuk memberitahu kepada orang-orang tuanya? Jadi pas waktu itu kami data. Jadi saya pribadi itu keliling rumah ke rumah. Jadi door to door mendata anak-anak yang anak-anak sekolahnya ada berapa jumlahnya. Habis itu datanya kami setorkan ke KUPT seperti itu. Terus KUPT-nya menyetujui, terus kami kasih pengumuman ke orang tua bahwa hari ini tanggal sekian bulan sekian pertemuan itu masuk sekolah lah, awal masuk sekolah seperti itu. Ini kalau mau sudah ada berapa alumni yang lulus itu Mbak? Jadi dari 2014 itu sekitar 5 lah. 5 alumni Iya, sudah ya? 5 ya. Kalau Mbaknya sendiri dari ikut program transmigrasi dari mana Mbak? Saya dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jawa Timur Iya. ya.